Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kembali kita bertemu lagi dalam ibadah online minggu ini. Kiranya kita bisa secepatnya kembali berkumpul bersama di rumah Tuhan untuk beribadah kembali. Kita mau mulai ibadah kita sore hari ini. Kita mau naikkan satu pujian, Tuhan pasti sanggup. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami ya Tuhan. Walaupun kami saat ini masih beribadah di rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya kuasa-Mu tetap ada, urapan-Mu tetap ada dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Kamu pakai kami ya Tuhan, agar dapat semakin hari semakin setia, semakin dahsyat lagi melayani Engkau. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memimpin ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Urapi kami satu persatu dengan urapan Roh Kudus-Mu. Kiranya kami bisa kembali dengan cepat ya Tuhan, untuk berkumpul kembali di dalam rumah-Mu, beribadah kembali bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kembali lagi kita berkumpul ya di rumah Tuhan. Kiranya kita bisa semakin cepat lagi ya untuk beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Dia tidak pernah gagal. Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah gagal merencanakan yang terbaik dalam hidup kita ya. Amin. Kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Sebab Tuhan Yesus Kristus sudah baik dalam hidup kita. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, barisanku, dan gunung batuku.
naikkan pujian kita yang pertama, Dia tidak pernah gagal. Memang Tuhan kita tidak pernah gagal merancangkan yang terbaik dalam hidup kita ya saudara. Amin. Kita mau naikkan pujian kita yang berikutnya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kiranya kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam setiap suka dan duka hidup kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan atas kebaikannya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Ya, kita akan menerima sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Kau telah memilihku. Kiranya kita semakin hari, kita semakin setia dalam melayani Tuhan, semakin setia lagi dalam beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Haleluya. Memilihku selalu, dunia dibentuk, betapa aku
penyembahan kami ya Tuhan. Kiranya semua ini ya Bapa, pujian kami, penyembahan kami dapat berkenan di hati-Mu. Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami untuk kami menerima firman-Mu, agar kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tanamkan firman-Mu ke dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kamu urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar jemaat? Luar biasa. Luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Amin. Sore hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu. Meskipun kita belum bisa langsung bertatap muka, tapi saya percaya melalui video ini saudara sekalian tetap bersemangat. Amin. Amin. Haleluya. Saya mengajak kita sama-sama menaikkan pujian ini ya saudara. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Amin, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami percaya Tuhan. Amin. Firman-Mu katakan dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada. Amin. Sore hari ini kami percaya Tuhan, Engkau hadir di persekutuan kami. Amin. Kami memuji nama Bapa. Saat ini kami hendak membaca firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Bapa. Biar firman Tuhan ini boleh mendatangkan berkat bagi kami sekalian. Di dalam satu nama hidup Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nanti firman Tuhan saya ambil dari Roma pasal 10 ayat 10 dan 11. Ya, nanti istri saya akan membacakan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Luar biasa saudara. Dengan hati orang percaya dibenarkan. Dengan mulut kita mengaku diselamatkan. Ya saudara. Jadi yang terpenting adalah yang utama dalam hati. Dalam hati kita bagaimana? Ya. Amsal Salomo 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya saudara, jadi pada waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, apakah kita melakukannya dengan hati atau dengan mulut? Ya, karena beda. Ya, jarak hati dengan mulut tidak jauh. Ya, paling-paling 1 jengkal lah, saudara, jarak hati dengan mulut ya. Tapi bedanya bisa antara bumi
dan langit. Ya. Jadi tadi firman Tuhan, dengan hati kita percaya, ya, kita dibenarkan. Haleluya. Jadi hati inilah bagaimana, ya, meskipun kita nyetel, putar lagu rohani dari pagi sampai sore sampai malam, ya, dari dasar hatinya, ya, atau kita dengar firman Tuhan, ya, baik lewat video, ya, lewat YouTube berulang-ulang dari berbagai hamba Tuhan. Bagaimana hati kita? Apakah kita melakukannya dengan hati? Ya, saudara. Jadi yang terpenting adalah dengan hati ini bagaimana kita, ya, waktu kita memuji Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita dengar firman Tuhan, apa kita melakukannya hanya dengan, ya, asal-asal aja, itu saudara, itu tidak akan menjadi berkat. Ya. Yang Tuhan inginkan adalah pada waktu kita memuji Tuhan, pada waktu kita menyembah Tuhan, pada waktu kita dengar firman Tuhan, kita melakukannya dengan hati ini, ya. Dengan hati orang percaya, itu dibenarkan oleh Tuhan, dibenarkan, ya saudara. Dengan mulut orang mengaku, dia diselamatkan. Jadi bagaimana waktu kita mendengar firman Allah, sungguhkah kita mempunyai kerinduan, ya, seperti pujian, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Ya, apakah kita seperti rusa yang merindukan mata air? Hati kita memerlukan Tuhan, saudara. Ya, saya ambil contoh di dalam Injil Markus pasal 5, ya, ayat yang ke-29, nanti dibacakan. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya. Ini adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Sudah diobati ke sana kemari, tidak sembuh. Ya, saudara, tidak sembuh. Tapi pada waktu dia mendengar kabar bahwa Yesus akan datang, maka wanita ini, perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita meleleh darah, dia tidak sia-siakan kesempatan ini. Meskipun orang begitu banyak berjubel, perempuan ini berusaha mendekati Yesus. Lalu dia punya keyakinan, asalku jamah saja ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Ya saudara, di tengah-tengah orang yang begitu banyak, perempuan ini berusaha mendekati Yesus. Dan setelah ia sampai dekat Yesus, dia pegang ujung jubah Yesus. Dan saat itu dia sembuh. Dan Yesus berkata pada murid-muridnya, siapa yang menjamah aku? Muridnya katakan, Guru, maklumlah, orang banyak begini berdesak-desakan, ya gak apa-apalah. Tapi Yesus katakan, tidak, ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Perempuan ini gemetar, saudara. Perempuan ini takut.
Tetapi Yesus mengetahui bahwa perempuan itu yang menjamah. Ya, perempuan ini mengaku, saya Tuhan, saya menjamah Engkau Tuhan, dan saya mengalami kesembuhan. Padahal pada waktu itu banyak orang yang berusaha supaya sakit penyakitnya disembuhkan. Tapi kok hanya perempuan ini, kok hanya wanita yang meleleh darah 12 tahun yang sembuh. Karena apa, saudara? Mereka yang berduyun-duyun, yang berdesak-desakan, mereka tidak disertai dengan hati. Ya, mereka datang kepada Tuhan tidak disertai dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus. Beda dengan wanita yang meleleh darah 12 tahun ini. Oh, dia begitu merindukan, dia begitu haus, dan dia punya keyakinan, dia punya percaya, asaku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Haleluya. Ya, seperti inilah ya yang Tuhan inginkan bila kita datang pada Tuhan. Kita harus miliki, ya, kita harus ada hati yang haus kepada Tuhan. Ya saudara, kalau orang haus, wah, dia begitu puas ya menemukan air, dia minum air, dia puas saudara. Demikian juga kita ya saudara. Oh, pada waktu kita menerima firman Tuhan dengan rasa haus, dengan rasa syukur kepada Tuhan, Tuhan berkenan untuk melawat kita yang sakit dijamah, disembuhkan Tuhan. Haleluya. Karena dikatakan juga Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, jadi setiap orang yang berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan sanggup memberikan upah, memberikan pertolongan kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh hati mencari Dia. Amin, saudara. Haleluya. Lakukanlah ini. Setiap kali kita memuji Tuhan, setiap kali kita datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati. Oh, haleluya. Matius 22 ayat 37 sampai dengan ke-40 dikatakan di sana. Haleluya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Lakukan, saudara. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dengan sepenuh hati, ya, dengan seluruh kekuatannya, ya. Dia mengasihi kita. Maka kita pun hendaknya dalam kita mengasihi Tuhan, dalam kita beribadah kepada Tuhan, kita mau berikan yang terbaik. Amin. Amin. Ya, satu lagi contoh bagaimana Kain dan Habil, ya, anak-anak Adam, ketika mereka mempersembahkan korban kepada Allah. Kain mempersembahkan hasil tanah, Habil mempersembahkan domba. Ya. Persembahan mana yang diterima oleh Allah? Persembahan Habil, ya kan? Habil diterima, Kain tidak diterima. Kenapa? Karena Kain tidak mempersembahkan yang terbaik, asal aja, ya, asal aja. Ya, tapi Habil dia mempersembahkan yang terbaik. Haleluya. Sehingga Allah berkenan akan persembahan Habil. Ya saudara, seringkali di gereja Tuhan, ya, dalam ibadah jemaat Tuhan, ya, WL menyuruh, ayo kita nyanyi, ayo kita memuji Tuhan. Tapi jemaat, ya, dengan tidak sungguh-sungguh, lakukanlah, ya. Kolose 3 ayat 2-3 katakan, apapun, ya, yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu, lakukanlah itu dengan
segenap hatimu. Haleluya. Jadi kita mau saudara berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, saudara, jangan asal-asalan. Jangan seperti Kain memberikan asal aja. Tapi kita mau seperti Habil, dia mempersembahkan yang hidup, yang terbaik. Sehingga Allah berkenan kepada korban Habil. Haleluya. Seperti wanita yang meleleh darah 12 tahun. Dia datang kepada Tuhan dengan satu kerinduan, dengan satu keyakinan. Saat ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dan puji Tuhan, wanita itu sembuh. Haleluya. Nah, saudara Tuhan Yesus Kristus, mari saudara, kita mau datang pada Tuhan dengan sungguh, dengan satu sikap ya, yang hormat. Sebagaimana saya pernah katakan, pernah khotbahkan ya, apabila ya seorang kaisar hendak membacakan maklumat, maka itu rakyat harus sikap tunduk hormat. Ya. Tidak ada yang main-main. Demikian juga naik kita. Pada waktu firman Tuhan diberitakan, kita punya sikap hati yang hormat kepada Tuhan. Ya. Tidak keluar masuk, mundar mandir. Bahkan ada yang makan permen. Ada yang main HP. Ini sikap gak hormat. Ya. Lakukan sikap yang hormat. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah membaca dan mendengar firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan pada kami agar kami mempunyai sikap hati yang seperti Habel, dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan juga mempunyai sikap hati seperti wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Dia datang kepada Tuhan dengan satu kehausan, kerinduan, keyakinan. Haleluya. Tuhan Yesus, berkati umat-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu Bapa. Oh, kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat malam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita naikkan dulu satu pujian. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji Kami memujiakan kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, kembalilah dan terimalah berkat Allah, anugerah dan sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus ada pada kita sekalian, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya.
Kita umat yang percaya katakan Amin. amin. Tuhan memberkati.